Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para imam, para ustaz, para kiai, Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Muhajirin beserta seluruh pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, rahimakumullah, moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sungguh kenikmatan besar yang wajib kita syukuri bahwa kita saat ini berada di masjid ini untuk sholat maghrib secara berjamaah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya, menjadikan kita hamba pilihan untuk selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lebih syukur lagi, alhamdulillah kita sempatkan bertahan di masjid ini untuk bersama-sama mencari ilmu, karena betapapun dalam perkembangan hidup ini kita beradaptasi, menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi yang di-cover oleh Islam. Maksud saya adalah bahwa Islam itu payung besar yang sangat luas, yang memberi kesempatan kita untuk bersikap lurus. Ini perumahan, apalagi perumahan potensi heterogenitasnya tinggi sekali. Heterogen itu bermacam-macam, potensi bermacam-macamnya tinggi sekali, bermacam-macam jelas asal daerah, tingkat pengetahuan, kesibukan, profesi, apalagi pengetahuan agama bisa berasal dari mana saja. Maka saya keliling Indonesia sebagai Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Imam Masjid seluruh Indonesia ini menyerukan kepada semua imam, semua takmir untuk ngemuk jamaah. Tidak usah lagi mempersoalkan khilafiyah. Kalau khilafiyah perbedaan umat bahaslah dalam rangka menyampaikan kebenaran-kebenaran semuanya, bukan dengan menyalahkan pihak lain. Sebab tidak ada, kalau penjalan ngaji secara luas, tidak ada yang salah, tidak ada, semuanya benar, semuanya baik. Ya kalau yang jelas-jelas salah ya tentu kita tidak berhadiah. Tetapi secara umum apa yang diamalkan oleh umat Islam ini benar kabeh. Jadi kalau nanti ada penceramah yang modelnya menyalahkan yang lain, berarti ngaji belum tutup. Iya, kalau ngaji ini tutup nggak akan menyalahkan. Misalnya ada sama, oh doa istiftah itu harus wajah tuh, nek wajah tuh salah, umpamaan. Oh harus Allahumma barik, nek Allahumma barik nggak sesuai sunnah. Itu berarti lah sing diwaca lagi hadis lo. Padahal ada syaratnya, doa istiftah atau doa iftitah. Ada yang kabirau, ada yang inni wajahtu, ada yang wajahtu, ada yang Allahumma barik, ada yang enggak dungo. Enggak dungo istiftah itu masih benar. Jadi mari kita perekat bersama. Ukhuwah ini kita perekatkan. Gak zamannya lagi kita menyalahkan noleh iki opo Muhammad ya opo NU itu tidak usah lagi musyrik.
Soal donga enek sing ngatong, enek sing gak ngatong, padha bener. Ada hadis tentang doa itu 30 hadis bener semua. Mesti hadis sahih ya. 30 hadis sahih tentang doa. Apakah kita ngatong atau enggak terserah. Tapi nek ngene gak pantes iki. Nek donga ngene gak pantes. Ada doa yang begini. Tapi bukan satu ini dua. Saking mikir saya dia nyekel mikir. Dua begini. Ada yang begini. Ada yang begini. Dan ini bener. Jadi doa begini itu bener. Tapi nek ngeten iki mboten ngeten. Nah, ada yang memang doa tentang istisqa ini. Hadisnya apa? Nabi tidak mengangkat tangan kecuali istisqa. Maksudnya tidak mengangkat tangan sampai begini kecuali istisqa. Itu ulama dunia memahami. Jadi berdoa itu mengangkat tangan, yang penting kalau doa istisqa begini. Kalau doa di Ka'bah, di Multazam malah begini. Begini mepet ini mepet, perutnya mepet. Itu kalau di Multazam. Nah, ada yang memahami tidak mengangkat tangan kecuali istisqa itu akhirnya juga tidak mengangkat tangan. Ya tidak apa-apa. Wong tangan iki gak diangkat ya apa-apa. Ya namun nek kula kok gak patek penak njaluk ngene gak lagi. Kudu ning ngene ngoten mawon tapi Gusti Allah SWT Maha tahu lah bahwa ini hamba yang ikhlas hatinya. Sing dipelajari kok kiai atau gune banyak gak ngatong yo wis. Nek ngatong Muhammadiyah, nek ngatong NU, nek ngatong ini persis, nek ngene napa niku malih PKS mboten. Islam jangan dikotak-kotak hanya mau kita. Semuanya dari Nabi SAW. Saya sudah menulis tiga buku yang tentang ini. Sebenarnya banyak buku saya, tapi yang tentang permajuan umat Islam ini 3 buku, per buku 111 masalah. Berarti 333 masalah. Dan saya masih nulis jilid keempat untuk menawarkan kepada umat Islam, iya Islam jembar, longgar, toleran, gak gampangnya. Niki cara kebuka ya nek tekene ora iki mboten surep. Enek tekene oleh bener gak ono tekene rapo. Semua khotib gawe teken dhewe-dhewe gitu. Saya pernah dengan Mas Jin Samsudin waktu ya beliau masih ketua PP Muhammadiyah, memang beliau sahabat saya. Saya minta uji disertasi di UI, direktur pasarnya sarjana saya. Senang uji, saya kalau minta penguji dari luar itu hari Jumat sambil saya manfaatkan untuk khutbah di alam Pak Amin Rais. Semua pernah saya minta uji, tapi mesti saya pasnya hari Jumat supaya nanti bisa saya bawa ke alam sama masjid ya jejer terus sambil nunggu. Beliau dia tongkat di mimbar Al-Bani. Prof itu kok ada temannya? Ya ada. Dan mungkin apa memang harus menggantungkan? Udah, itu saya siapkan untuk khotib yang ingin menggantungkan, yang tidak ingin tidak apa-apa. Yang tidak boleh kalau tongkat itu dibawa pulang sampai kita. Ya benar, tidak boleh dibawa pulang. Artinya apa? Saya ingin bahwa orang yang berbeda itu tetap dapat tempat. Terus buat tempat imam atau takmir itu ngotot ujung ini buat tempat. Artinya buat tempat dalam wilayah sosiologi ke masyarakat. Tapi kalau dalam wilayah personal yang harus saja. Tapi dalam kemasyarakatan ayolah berlapang dada, dingin kepala, tidak usah ngotot. Ini nih, untuk persatuan itu sudah masanya bahwa sekarang ada tantangan besar dari luar atau dari dalam yang atau Islam musuh dalam selimut itu banyak. Ayo kita usahakan umat Islam ini jaya. Perkara pakai jubah monggo, pakai sarung silakan, pakai colong boleh.
jubai nutup polok atau enggak polok sebagaimana enggak jubai itu itu nutup polok itu haram, soalnya enggak sah. Loh, saya juga pernah baca hadisnya, saya pernah, tapi pemahamannya para ulama enggak gitu-gitu banget. Jadi semua teks agama itu netral, Al-Quran itu netral, hadis itu netral, hukumnya yang mahal. Tadi saya ditanya oleh seorang profesor, entah mungkin sekarang masih di luar negeri, ada cara menyajikan makanan itu ikan dibelek, sebenarnya terjadi dibelek ikan dibelek masih hidup disajikan. Jadi gerak-gerak cumi-cumi juga itu masih gerak-gerak, kemudian dikasih bumbu ya kayak gitu ya, memang fish-nya yang makan kayak orang Jepang. Kemudian apa rajungan atau apa itu kepiting juga itu. Ini ada baskom berisi air panas dan langsung terburu dijaga kita dimakan. Profesor tadi bertanya bagaimana hukumnya menyajikan masakan dan menyiksa binatang. Itu kan dia tersiksa di kulit, tapi biarkan hidup. Saya jawab, kalau nyiksanya jelas dosa, jelas haram. Nyiksa terus menyiksa binatang walaupun akan dikonsumsi, tapi kalau tersiksa itu nyiksa itu dosa. Ada hadis sahih Bukhari Muslim yang menyatakan bahwa nanti ada seorang perempuan masuk neraka gara-garanya dia nyincang kucing, dibiarkan tidak diberi makan sampai mati. Itu satu hadis, salah satu hadis di antara sekian banyak hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW ada penyayang binatang. Islam santun pada binatang, apalagi pada manusia jelas santun, pada binatang sangat santun. Tidak boleh asal mateni, apa-apa pateni, jangan gampang-gampang mateni. Kalaupun mateni harus cepat mati, jangan nyiksa. Tapi kemudian saya lacak hukum makan binatang yang disajikan dengan cara menyakiti ini bagaimana? Ternyata ada dua pendapat, bahwa yang keras haram caranya, maka juga haram hukum. Jadi karena barang halal ini disajikan dengan cara haram, maka hukumnya juga haram. Sama dengan mangga halal, tapi karena diperoleh dengan cara mencuri, maka mangga itu menjadi haram. Ini pendapat mengharam. Tapi yang lain juga mudah, tetap halal. Soal cara haram ya, hukumnya makanan tetap halal. Nek dia, kecil-kecil, ada yang cumi-cumi cuma gerak-gerak dimplok. Jadi soal khilafiyah, soal beda pendapat sungguh jebar, sungguh longgar, sungguh luas. Apalagi penyiaran dari mas-mas dari kampung masing-masing kan sudah belajar. Maka guru penjenengan katakan pantarnya itu adalah ustadz yang bisa diklarifikasi. Empun tentang sosial media sudah buka wawasan ngomong tadi. Bungkor kan di Google, soalnya mereka tidak tahu situasi. Yang aku tadi saya tidak sejinak, saya tidak mau karena saya belum tahu situasinya. Ini bikin banter orang yang dari aku. Bikin bismillah, kalau tidak bismillah. Saya tahu semua, mohon maaf, saya sudah belajar agak lama. Saya tahu semua benar. Langsung alhamdulillah benar. Bismillah kasih benar, bismillah banter benar. Wirid banter pareng, wirid jiwi-jiwi pareng.
Tapi kan saya ingin bagaimana supaya jamaah itu tidak kaget dengan saya. Maka adaptif itu penting, adaptasi. Ya oposisi, itu kan. Artinya orang yang atau pendapat-pendapat yang ada di sosial media sekedar pengen buka sebagai wawasan, tapi kalau untuk kebenarannya, untuk klarifikasinya, untuk amaliyahnya, ya penjenengan ikuti orang yang bisa ditemui, bisa diklarifikasi, benerin. Nek boten di sing enten mriki mawon boten, ndak usah cari yang lain. Wong semua benar. Jadi sekali lagi ini penting. Persepsi sekarang sekali lagi NU monggo tetap ada yang NU, yang Muhammadiyah tetap silakan. Jangan apa saja monggo. Saya sudah ketemu semua organisasi Islam, sudah pernah, dan saya mengetahui cara ibadah masing-masing, saya tahu. Makanya kalau saya juga ke mana itu, saya bisa bagaimana supaya nanti cocok. Jadi ini modal kuat ya, modal kuat adalah jangan menyalahkan orang yang tidak sama dengan kita. Penyelek syahadat tidak usah ngelirik kiri kanan, tidak usah dilindungi ngomong. Bener kafe. Sekali lagi, tapi nek syahadat boleh tahiyat, tidak usah delok. Oh, itu Muhammadiyah, tidak usah. Bener kafe. Ya memang macam-macam sih. Nabi SAW memberi contoh banyak gitu. Ini Mas Azhar kan sering sudah Mas Ahmad Barangkali ada, sudah sering saya jelaskan di Al-Qadar bahwa masalah syahadat pun bermacam-macam. Sekedar gunting kata macam banyak. Jadi sekali lagi jangan mau dibodohi. Bukan oleh Soal Al-Maidah, jangan mau dibodohi oleh ustadz yang cepat wawasan. Mereka pintar semua, tapi fanatismenya masih tinggi. Dan saya bersyukur kepada Allah SWT bahwa ya setelah saya, kemudian Ustaz Abu Buyayah, ya, kemudian Ustaz Abdul Somad yang dari Riau, sergap munggah, akhirnya mendapatkan ya partner. Jadi yang dulu kan kelompok tertentu aja yang munggah ke YouTube. Kemudian saya menawar bismillah, niat ibadah supaya orang-orang bisa punya wawasan. Alhamdulillah sekarang mulai reda. Dan YouTube itu kan bisa ditonton seluruh dunia. Saya bersyukur pada Allah SWT. Kemarin Wakil Menteri Agama Saudi malah berkunjung di Indonesia, malah memuliai kelompok-kelompok yang biasanya keren-keren dilarang menawarkan agama dengan cara fanatisme buta, menggunakan kacamata Buddha. Kalau Buddha itu harus ini luas, itu ukhuwah. Mari kita pererat ikatan persaudaraan kita sama Muslim. Jangan lagi lah melihat saudara sama Muslim itu asal Muhammadiyah Daus, asalnya sama Muslim. Koperasi, koperasi ini semua sendiri. Muhammadiyah tidak usah. Ada koperasi 212 kita, 212 ada koperasi basmalah. Boleh basmalah itu stokili NU 212 itu. Wah, Muhammadiyah tidak usah. Semua umat Islam dan saya ada di sana. Ini koperasi umum itu secara amanah ummah. Bagus. Sudah beri nama apapun. Pokoknya beli koperasi dan jangan koperasi. Oke, jangan ada. Walaupun aku bagus tapi ya nggak usah diizin koperasi. Jadi apapun ini yang saya tekankan. Jadi kalau ingin ekonomi syariah itu tidak jauh-jauh. Ekonomi syariah itu asasnya jodoh nyambung Islam. Belanja rumah kita tidak usah pakai teori dulu. Ya saya memang mengajar ekonomi syariah buat S3 sampai S1. Jadi filsafat ekonomi syariah saya coba ajar. Itu ilmu tersulit di bidang ekonomi di UNER. Di UNER pun ya memang menggunakan orang-orang bisa, tapi maksudnya apa? Tidak usah yang macam-macam. Pokoknya
belonjonya gak usah keluar-keluar macam-macam, pokoknya penjenengan asal ngetokin duit tuku yang mesti untuk larang gak usah mikir larangan dunia semua. Memang kadang-kadang kita juga selama ini ada kelemahan diskusi, kalah kompetisinya kan kalah soal pemasaran. Mereka punya cara pemasaran yang lebih menarik, turun harga dikit tapi nanti dapat banyak. Umumnya kita karena dapat lah kemudian terlalu marah. Itu mulai dengan kooperasi kan mereka bersama. Ya kalau 212 memang maksimal 15 juta supaya yang lebih banyak. Di sini karena mungkin misalnya memang meritis ya tidak apa-apa, 3 juta juga tidak apa-apa. Artinya saya berharap nanti kalau sudah ini terus ini saya terus mengkampanyekan semua imam, saya minta menyampaikan hal ini pada umat dan moga-moga di masjid itu ada yang merintis operasi syariah di Al-Akbar juga sudah ada, 212 kan sudah ini. Jadi kita tidak usah keluar-keluar, mohon maaf ya saya belajar di tidak usah belajar di mana sudah niat ibadah, belajar ibadah bismillah belanja goni sama dan kita pulang itu lewat urusan beli saya bahan-bahan ada dan itu loh saya belajar seperti dia pulaannya ke beri kok ya tempat belajar dengan ini sedang bikin sih nanti ke depan kita berusaha bagaimana umat Islam memproduksi. Saya pernah dengar namanya Happy Cigono, kita menjadi sahabat saya di YP3. Saya banyak organisasi cara bagaimana supaya saya bisa masuk ke semua dan mempengaruhi ya ikut ngomong lagi, ikut nimbrung dengan semuanya supaya tidak ada yang kaku-kaku gitu, tidak ada yang supaya mereka ini mereka NU mereka Muhammadiyah tidak ada, umat Islam sudah umat Muhammad. NU Muhammadiyah itu baru muncul akhir-akhir ini saja kan, Islam sudah datang pada saat yang lalu. Dan hakikatnya NU Muhammadiyah podo paham, NU sing paham, Muhammadiyah sing paham. Sering saya ceritakan, itu punya juga selalu nonton di TV9 di JTV, Pak Hamka, Pak Edam Khalid itu contoh NU ya, dan Muhammadiyah yang ngerti, tidak mempersoalkan. Pak Hamka itu imam itu pakai kunut, Pak Edam Khalid imam itu tidak pakai kunut, dan paling Pak Hamka pakai kunut do iso. Muhammad yang baik itu yang bisa kunut juga. Nah NU yang baik yang iso kunut bareng. Jangan ngotot untuk kunut. Ini terus ekonomi syariah juga begitu. Jangan dilihat dari organisasi saja. Tidak usah. Saya tadi sudah mendengar juga dari Stop Kiri. Ya, memanglah namanya organisasi, namanya pemimpin maka bisa dilihat. Dan saya tegur lama sebenarnya sudah ingatkan kepada sahabat saya. Jadi kalau keterlaluan kemudian ngomong bukan salah bicara ke masjid ngapunten ini, ngapunten kita tidak diskriminasi tapi lah kehormatan agama manusia, kehormatan agama manusia. Jangan lalu malah kode Islami rukun dan rukun. Maghrib itu waktunya tidak panjang, ini tinggal 15 menit. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya apa saja yang pengen boleh dicoba. Monggo silakan. Bagi yang ingin bertanya, silakan Mas Adi bisa dibantu namanya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf dari Suman Taman Sukoasri. Ini pertanyaan saya berkaitan masih tentang ekonomi ya. Ini masalah riba.
Ya, jadi kita kendalanya di saat ini adalah ketika mau bisnis itu pasti modalnya kurang dan kita kalah dengan yang sebelah itu, tapi kita mau besar, kita takut dengan masalah riba, tapi kemudian kalau kita menggunakan bank syariah ini ternyata justru cicilannya malah lebih besar. Adakah solusi yang lebih enak masalah seperti ini? Jadi kayaknya akan kita tahan gitu, maju juga takut, mundur ini kayaknya makin lama kalah. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini panjang jawabnya ini. Tidak boleh. Baik, nanti bisa lihat menonton di YouTube atau membaca di buku saya. Buku saya yang tentang ini ada banyak. Dan disertasi saya juga membahas masalah riba dan bunga bank di disertasi. Disertasi itu karya ilmiah S3, doktor, itu karya yang tertinggi untuk ukuran Indonesia, untuk ukuran dunia. Ukuran dunia memang kalau jadi dimasukkan disertasi berarti sudah shocking, diakui kebenarannya secara akademis, secara ilmiah. Saya sudah membahas ini. Dan saya juga Dewan Pengawas Syariah Bank Jatim dulu 4 tahun, selama 4 tahun, dan sekarang sudah ya sebuah banyak begini. Jadi gini, ada banyak pendapat dan semuanya benar. Tolong ini dicatat ya. Kalau ada pendapat sama Muslim semua benar. Karena Abu Singgi Muhammadiyah menyatakan bahwa bunga bank itu syubhat. Tapi kalau terpaksa boleh. Dan disertasi doktornya, profesornya, sekarang sudah profesor, Dr. Abdul Hadi. Kemudian saya salah satu pembimbingnya, pengujinya, salah satu pengujinya. 99% pengusaha Muhammadiyah itu menggunakan bank konvensional, artinya sistem. NU ada 3 pendapat, boleh, haram, MUI haram. Saya mohon maaf ya, saya tidak bukan hanya saya di sini, tidak saya merujuk para ulama mutaqaddimin, ulama yang lalu. Saya merujuk Imam Abu Hanifah, merujuk Syekh Rosyid itu. Kesimpulannya adalah bunga dan riba berbeda. Bunga bukan riba, bisa kemungkinan riba. Tapi kalau riba pasti haram. Sekali lagi, riba pasti haram. Tapi bunga belum tentu riba. Saya punya argumentasi, tapi panjang sekali. Silakan baca buku saya, judulnya yang tentang ini, tradisi intelektual NU. Tapi sudah agak susah sekali. Kemudian yang lain, fikih kontemporer buku 1, buku 2, buku 3 saya lupa di mana. Saya menulis. Tapi ini kalau bunga dianggap riba, ini sudah saya tanyakan kepada para pakar. Kalau bunga dianggap riba, maka semua yang punya sepeda motor kredit harus dijual. Semua yang punya rumah langsung kredit harus dijual. Pegawai bank harus ganti kerjaan, pensiunan harus tidak mau menerima uang pensiunan dari bank. Ratusan juta akan mati kelaparan. Semua PNS gajinya dari BTN, konvensional, termasuk saya. Saya PNS, gaji saya dia dikelola oleh BTN. Kalau misalnya, dan hasil jual sepeda motor ini baru, hasil jual rumah ini jangan dipakai, itu campur riba, haram. Berarti kudu dikek nih wong. Repot. Ini sudah saya tawarkan di kemarin ada kuliah S3 mata kuliah filsafat ekonomi syariah. Saya tawarkan, silakan dibantah, silakan. Jadi beda. Imam Abu Hanifah menyatakan kan ada ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minal riba. Memang ada ya ayyuhalladzina taqullaha ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba maaf. Soal Imran As-Syafi'i. Jadi riba itu ketentuannya adalah K1 eksploitatif, mencekik, memeras. 1
Yang kedua, menghilangkan ta'awun. Sehingga kalau satu, misalnya saya pinjam Mas Azhar, Mas Azhar pinjam saya, kok ditambahin riba, karena akan ada gap, akan ada menghilangkan ta'awun, saling tolong. Yang ketiga, perorangan, itu riba. Jadi harus kalau gitu, kalau bunga kelebihannya tidak melampaui atau tidak sampai tak atau itu berlipat. Tidak, kelebihannya hanya sekira sebatas fluktuasi inflasi, naik turunnya inflasi. Jadi bunga bank itu yang ukur BI. Kemudian yang kedua harus lembaga. Yang ketiga saling menguntungkan, tidak boleh eksploitasi. Kalau bank kecil jelas berriba. Tapi kalau terpaksa saya sudah mencari utang tidak dapat, cari bank tidak dipercaya, berarti wong iya banyak bermasalah ya. Saya terpaksa ke bank kecil. Kalau namanya terpaksa, ya sudah. Terpaksa mau apa? Tapi sesungguhnya saya normal seperti itu. Jadi tidak tidak memeras, tidak banyak, tidak besar bunga itu, tapi yang ditangani oleh lembaga dan saling menguntungkan, maka ini bukan. Jadi bank konvensional pun tidak haram. Dan bank syariah, mohon maaf, saya tidak tahu karena saya sering ikut seminar bank syariah, seminar nasional bank syariah, bahwa ternyata bank syariah itu ada 3 tipe. Satu tipe A yang murni total modal dan pengelolaannya benar-benar sesuai dengan teori syariah, dan itu belum ada di Indonesia, belum ada. Yang kedua tipe B, pengelolaannya syariah tapi modalnya dari bank konvensional. Itu hanya ada beberapa. Mayoritas tipe C, yaitu modalnya dari bank konvensional, ngelolanya juga sama dengan bank konvensional, tapi namanya nama syariah. Kemudian yang mengelola istilah-istilahnya juga pakai mudharabah dan sebagainya. Kemudian yang perempuan juga berjilbab. Bagus itu, bagus. Jadi bank syariah umumnya itu bank konvensional yang dibungkus dengan package syariah. Yes, saya tidak keberatan untuk dakwah, tidak apa-apa itu. Mas yo hanya sing bersyariah pegawai ini sih jilbaban kan bagus. Kemudian nomornya bank syariah bagus. Kemudian istilah saya murabahah bagus. Kemudian bunga bukan tapi bagi hasil, oh yes. Tapi sesungguhnya saya ketika tanya kepada pegawai Bank Jatim Syariah, Mbak, ya apa sampean memilah-milah di posnya orang-orang? Gimana caranya? Jawab, susah itu. Kalau sesuai syariah susah. Harus dikelompokkan, ini bisnis apa, ini bisnis apa, ini susah. Orang yang mau pinjam harus diklarifikasi, pokoknya bidang apa ya. Misalnya Mas Azhar, ngapunten seliane Pak Harto ya. Misalnya punya uang ditaruh di mana, apa dibisniskan di mana, itu harus tahu. Nanti bagi hasilnya tidak sama dengan Mas Azhar, karena bidangnya berbeda. Susah. Sehingga Bank Jatim Syariah menjawab, ya sama Ustaz dengan Bank Jatim. Ya sama gimana? Ya sama dengan presentasi komputer. Ya wis gak apa-apa. Dan memang saya sejak awal tidak mau ikut. Kan saya pernah dipaksa oleh Bank BI untuk mengharapkan bunga. Iya, saya waktu fit and proper test, waktu ujian jadi Dewan Pengawas Syariah itu dikeroyok orang Jakarta dari BI Bank Indonesia itu. Intinya saya suruh mengharapkan bunga bank. Saya tidak mau. Kan setelah saya jelas tidak, kemudian saya sudah menampilkan banyak hal tentang ini. Karena mereka ngotot, saya katakan bapak-bapak kalau ngotot begini, bapak-bapak berarti mendapatkan gaji juga haram. Karena BI itu mengelola ribuan bank konvensional dengan sistem bunga. Jadi bapak juga memakan bagian dari sistem. Akhirnya baru menyadari. Oh iya itu haram. Gaji punya haram. Gaji apa? Gengoli keluarga, nyekolahkan anak haram.
Karena Nabi bersabda, siapa yang memberi riba, menerima riba, menulis riba, menyaksikan riba, dapat dosa yang sama. Harus setelah itu ya, akhirnya dosa kayak ketun. Tapi sekali lagi saya senang bangsa syariat berkembang, senang tanpa harus mengharamkan bunga. Tapi makanya yang ngotot bunga itu riba ya, kesan. Kemarin saya juga diundang oleh BNI, ada orang yang ngotot haram bunga, ternyata mereka punya hutang kemudian tidak mau nyawa. Ada berapa puluh itu. Kami ini mau sudah bertobat, mau disuruh preketek saja. Kemudian motifnya supaya tidak ya, kami ini ada Ustaz. Aku itu tuh Ustaz, bareng batin. Tapi ya Ustaz, bahkan Ustaz itu para Ustaz kan gitu ngapain? Bukan saya lebih kita kan lebih tua kita, saya lebih tua daripada kalau masa depan di saya. Jadi artinya apa? Sekali lagi soal pendapat seperti ini, jangan ada yang mau podok bener nek sing ngukui bunga bank haram riba ya monggo, tidak apa-apa, silakan kalau bisa. Keteknil Mas, waktunya hampir sekian 2 menit. Monggo Ibu ada ya Mas Suki dari kantor banyak Mas Suki. Oh ya. Monggo. Monggo jadi apa? Monggo. Itu mic-nya ada. Monggo. Di-on-kan dulu nih. Ya. Ya. Asmani sih. Oh, berarti. Agak-agak mainnya Mic-nya ada. Hukumnya kemudian gimana? Karena dia kesukaan itu dari tempat saya ada dipastikan beli kemudian kejalan baik. menambah lagi dong ya, mungkin ada lagi kalau ya monggo Pak, silakan Mas monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi menurut saya kebetulan ada transaksi, kebetulan saya tahu sendiri mereka itu kerjanya dengan mikir. Oke. Ya, jadi karena ini transaksi sudah terlanjur, ya, terus bagaimana cara kita itu apakah hasil dari transaksi saya ini termasuk riba atau haram? Kemudian yang kedua itu bagaimana cara kita itu itu supaya tidak terbalik pada pemerintah haram itu, apakah kita harus memastikan atau mungkin dua pertanyaan. Ada yang Ini kesempatan laki-laki Bapak atau Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Anwar Ustaz, kemudian tinggal saya di Taman Sukoasri, cuma sekolahnya di Sukoasri. oke. Pertanyaan saya pertama adalah berkenaan dengan sosmed. Betul. Yang pertama adalah bagaimana hukumnya sumpah mubahalah yang sekarang terjadi dan dilakukan oleh saudara kita Ustaz Aulian Najim maupun Budian, dan apa implementasinya sumpah mubahalah. Yang kedua, hukum saksi dari pemakaian jilbab bagi para wanita muslimah. Demikian juga matur nuwun dari kami sekalian warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baik, yang pertama membeli undian untuk jalan. Kalau uang undian tiket, membeli tiket ke jalan itu kalau tidak digunakan hadiah apa? Soalnya saya bilang jalan wajib upah ya bukan hadiah, hanya sebagai apa, bentuk partisipasi. Tapi kalau hasil penjualan kupon itu untuk hadiah, kalau tidak mau judi terselubung. Tapi haram ini bisa terselubung karena harganya bisa bertaruh dengan peserta yang lain.
Kau itu sentuh sopo dari uang. Tapi kalau al-akbar kan enggak, al-akbar dikasih kupon tapi hadiahnya kan dari sponsor. Jadi nek sekali ya, begitu rokok kalau sudah terlanjur harus banyak apa. Jadi tolong jadi panitia kalau beri hadiah jangan jadi iuran. Tapi kalau misalnya di panitia pernikahan kami dari orang-orang kampung, orang di perumahan, orang rumah, pokoknya setiap rumah diminta bayar 100.000. Kemudian ada gerak janda kasih kupon, hadiahnya dari iuran yang ngomong itu nopo boleh kan? Dianggap sebagai sponsor itu karena mereka ada yang ikut, ada yang tidak ikut, dan uang dari mereka bukan hanya untuk hadiah saja. Yang kedua, bagaimana cara tobatnya? Tobat berhenti kembali. Tapi tidak, kita katakan mengambil dari seseorang dengan cara yaitu bangkit kan janji. Kita ada kesepakatan, jadi penuhi dulu. Kalau mau tobat jangan terus kakak ngomong betul, kakak sahur. Ini orang kacau. Kulit ganjaran tinggal telek. Terus sekali toh itu pun sebenarnya maksudnya dan itu pun mutlak harapan nanti kita lihat itu kasus artinya tidak selalu sebenarnya hakikatnya kalau Imam Abu Hanifah yang penting jangan atau bukan perorangan lembaga. Kalau Imam Abu Hanifah kan tidak membedakan, tapi untuk sekarang kita bedakan supaya tidak meluas kemana-mana. Harus ada yang akan uang jasa itu harus ada, bukan kalau perorangan menggunakan ta'awun atau apa tak tolong menolong tak riba. Cara tepat itu banyak sifat, kemudian jangan ke situ lagi kecuali terpaksa. Dan yang terpaksa kan dorong keadaan darurat membolehkan sesuatu yang mestinya tidak. Terus penjelasan kalau semakin terpaksa ya tidak dosa. Wong terpaksa udah tangan yang yo angin tidak apa. Kalau saya tahu misalnya riba, saya kemana ini diselesaikan dulu perjanjiannya, kemudian baru itu tidak usah. Jangan terlalu dihati oleh dosa. Ya, jadi bukan riba karena penjenengan membutuhkan dan kondisi yang memaksa. Penjenengan kalau apa sumpah yang paling berat, sumpah paling tinggi orang Nasrani yang pun dulu tidak. Ketika mereka terus mendustakan Nabi SAW, Nabi SAW mengajak saya sumpah mubarak. Karena sumpah mubarak harus mengajak anak istri ke tempat buka dengan orang-orang yang sumpah, kemudian kita bersumpah mohon ya demi Allah itu kemudian jika saya bohong atau saya berdusta maka Allah akan melaknat saya. Baik. Mirip semalian kan antara suami istri, semalian mubarak dulu berat sekali. Kalau orang nanti suami mubarak yang itu kali, tapi nek wis sumpah kayak Habib Rizik itu mun sumpah ya, itu tidak kayak dosa. Dia muslim, dia Habib, dia sumpah mubarak. Setahu saya dia sudah melaksanakan sumpah mubarak, maka kita percaya bahwa dia tidak mesum. Dan kita yang mendustakan kita mendapatkan hukuman Allah SWT sakit gak marilan itu dosa tinggi tidak usah ya. Jadi sumpah mubarak itu mujarabah tapi nek koyo Mas Anas nantang itu belum sumpah mubarak akan juga aku nek bisa digantung mau nek korupsi gantung nyangkut munah sama sekarang hakim tidak sumpah mubarak hakim itu belum sumpah. Beliaunya saya tidak tahu apa sumpah mubarak itu saya tidak tahu, belum tahu. Tapi intinya sumpah mubarak mensumpah kolektif, sumpah paling berat melibatkan keturunan istri dan anak. Di Quran ayat 6 Al-Imran ayat 61. Iya. Nanti punya baca. Pertanyaan kedua tadi. Oh jilbab saya. Semua jilbab rasa. Nek rasa itu jilbab. Nek jilbab enggak, saya mau. Jadi asal untuk
warung pun gak usah masalah. Kayak masalah, tunggu kabeh, wis gak usah sambil. Itu bisa ditafsir, bahkan mohon maaf sampai Pak Kures menafsirkan itu. Ya walaupun kan tetap gak setuju, tapi ayat Quran surat Al-Ahzab 59 itu fleksibel, ditafsir mau apa? Jalaluddin Jilbab itu mau gimana ya? Pak Kures memaknai yang wajib itu banyak leher ke bawah. Bukan kalau Mbak Najwa belum nutup aurat, belum nutup kepala, atau karena beliau, saya yakin itu ikhlas berpendapat seperti itu dan tahu resikonya. Tapi anda kalau saya berpendapat seperti Imam Abu Hanifah, seperti Imam Malik, ngapunten, beliau berdua ini soal wanita yang penting menutup aurat, boleh dibuka, buka dan tapak tangan. Kalau Imam Abu Hanifah malah tapak kaki. Jadi buka tapak tangan, buka kaki boleh, itu mazhab Hanafi. Buka tidak untuk muka, tidak untuk dua tapak tangan ini, tapi wajib untuk kaki, itu mazhab Hanafi. Nek mazhab Syafi'i dan Hambali seluruh wajib. Jadi penjelasan sekarang itu kalau ikut mazhab Syafi'i atau Hambali, maka tidak usah kata-kata aku mereka Hambali Syafi'i kan. Nekas kayak gitu sih. Bukan tidak kita segitunya ya. Jadi kami memang benar. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali saja itu benar. Terus untuk aurat, untuk pakai penjelasan pakai cara mazhab Hanafi atau mazhab Maliki. Dulu mazhab Nabi bagaimana? Sabda Nabi, tapi dipahami macam-macam. Sabda Nabi pada sisi asma, ada asma. Kalau sudah balik wanita jangan harus menutup seluruh tubuh, illa hada wa hada, kecuali muka dan tapak tangan. Itu Nabi. Tapi ada hadis lain yang bisa dimaknai bahwa wanita harus menutup muka, ada. Terus Imam Syafi'i juga tahu, Imam Syafi'i juga benar. Tapi nyawa Indonesia gak usah ngotot mazhab Syafi'i. Itu negara tiga, ya rasa ini. Terus penjelasan sekarang ini adalah mazhab Maliki. Mukanya kelihatan tidak berdosa, tak dua tangan kelihatan tidak berdosa. Oke? Kamu ini, kamu ini, oke. Oh, kenapa pakai tempat ini? Iya, mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya di koperasi ini kan sebagai ketua. Oke. Ya, jadi yang masih jadi perdebatan kan nanti ada simpan pinjam, gitu ya. Jadi ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Yang pertama, terus yang kedua mengenai pembiayaan. Gitu ya. Jadi ada misalkan pembiayaan, ada anggota yang menginginkan mobil misalkan atau rumah, itu nanti koperasinya akan membiayai atau dengan cara membeli, nanti baru diserahkan ke anggotanya. Nah itu prosesnya gimana untuk apa, misalkan mobil harganya 300 juta atau dengan membolehkan 300 juta atau ada lebih, itu hukumnya bagaimana? Terima kasih. Saya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penting lah ya. Koperasi mesti nanti ada simpan pinjam, ada yang minta jasa, ada operasi itu pakai uang. Kalau penjualan kelola koperasi tanpa ada laba, tanpa ada faedah, tanpa ada bunga, dia cepat banget ini. Soalnya koperasi kalau saya di unit saya ada koperasi unit, itu paling banyak peminjam. Saya kan tanya akeh sekali daftar utang apa? Nek sing tuku niku relatif. Koperasi paling jarak tidak pinjam. Asal jenenge aja koperasi simpan pinjam, nek simpan pinjam kayaknya kok bisnisnya hanya itu enggak. Jadi kalau di pondok dahulu dan di ini pondok ada koperasi juga, koperasi rapat. Kalau mengunjungi koperasi itu, saya sampaikan Pak Yainya tanya pada saya, terus ini Ustaz apa boleh juga? Dan nek pengen betul aku ini pakai. Nek pengen aku nggak monggo betul pakai. Atas ini bahwa orang mengelola keuangan ini uangnya orang banyak, apalagi Pak Bola sudah disepakati sebelumnya semua anggota yang pinjam akan
menaruh jasa, menaruh modal untuk kekelangsungan ini sekian biaya jasa apa namanya ini biasanya sekitar 10%. Benar bagi dapat kalau 3% sudah setuju lagi. Artinya kalau ada yang tidak mau kota. Tapi kalau setahu saya termasuk situ yang top itu sampai triliunan itu juga pakai ya jas. Untuk kalau ingin aman banget, ingin aman bagus, ceramah komplain, ceramah besar, tanah dijamin, orang hati memiliki ceramah. Nabi itu sabda, ayat sabda Nabi. Nah, sampai dia pakai bukan ada soal baik menjadi kalau mengembalikan lebih baik. Berapa makin banyak bagus. Tapi saat ini kebiasaan milih lembaga ini sirokil kok dikek pakai terus kepantasan itu yang pertama bicara ngomong mesti bersih, nggak ada jembatan. Nah soal kalian hal ada. Kemudian yang kedua ini semua anggota sepakat berapa sih kira-kira kalau yang bicara berapa? Sepakat ini semuanya. Anggota saya usul 15-10%. Ambil yang paling rendah. Oh 1% saja setahun. Ini yang bagus ya kok. Ada ambil yang paling atas berapa? Sepakat itu. Itu bagus anggota sesama anggota. Tapi yang ketiga yang saya biasa itu juga disertasi itu selain ditambah itu merupakan kepantasan orang yang berjasa, orang yang bertanah budi, kemudian orang yang punya uang ini mestinya juga pernah mendapatkan penghasilan. Saya di Al-Akbar juga ada koperasi itu juga pakai sistem. Banyak bahwa ini cepat nih, bagus deh. Terus parah. Tapi kalau koperasi biasanya nanti kan ada SKT gitu, atau ya pokoknya apa kita harusnya diumumkan bagaimana yang kita sepakati gimana. Oh tidak usah tambah, dan semuanya tidak jadi senang utang. Oh tidak usah ada tambah, berarti senang utang calon utang. Tidak sih buat senang. Oh ya sepantasnya lah ini uang cukup badi naik dari Imam Syafi'i maksimal 30%. Tapi kalau ini ya tidak usah banyak lah. Yang penting orang datang semacam datang uang orang banyak dikelola untuk jasa dan orang itu juga digunakan untuk produktivitas. Nomor kali murabahah. Memang kalau di teori murabahah itu bahasa Indonesia murabahah itu laba bagi laba milik membawa tapi teknisnya bukan berbeda. Tapi begini kan sekarang ini misalnya ada orang mau beli koperasi tidak mau resmi saya numpuknya koperasi koperasi mobil harga 200 juta kemudian koperasi ini saya jual 250 tidak apa-apa dagang. Saya di masyarakat itu begini murabahah masyarakat tapi uang kayak ini uang itu kok begini kan roh dari biro dan ternyata yang gue ini dari biro dia tahu misalnya Mas Azan ya pakai duit 200 juta ternyata dibelikan mobil dapat karena pinternya ya model pinternya maka 175 juta dapat cashback. Kemudian kepada saya karena perjanjiannya harus memberi laba mobil ini saya jual padahal yang beli Mas Azan tapi harus diakseskan saya dulu untuk yang punya uang saya. Oke ini tak dari 210 Mas padahal belinya 175 ini yang dimaksud. Tapi kalau saya seperti kode sepakat kode boleh gak tukar antara yang penting dalam Al-Quran itu tijaratan antara saling rela itu pada kunci muamalah. Ini mau terus melanggar sesuai dengan pantasan kewajaran dan jangan sampai operasi berbagi langsung takut karena pakai cerita nggak nyaur atau nyaur ya kredit ya mau ini baik
ini nanti kalau itu tidak usah ada karena ada untuk tanda apapun nanti langsung ngomong saja. Jadi mari kita berdoa dengan saksama dan dalam doa yang sesingkat saja. Monggo jangan bisa masuk ke